Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Sesungguhnya yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan berbicara tentang masalah-masalah lama ya. Video-video lama yang diangkat-angkat oleh YouTuber-YouTuber baru. Nah, YouTuber-YouTuber baru berkaitan pembunuhan karakter. Ya, niatnya ini membunuh karakter. Mereka ini niatnya membunuh karakter dai-dai salafi, terutama dai-dai yang terkenal ya. Mereka itu pendahulunya tidak bisa membantah, seperti Idrus Ramli, Ustadz Abdul Samad dan lain sebagainya sudah kalah pamor. Jadi ini orang-orang baru ini dendam kesumat ya. Dendam. Mereka tuh dendam. Itu kelihatan. Karena pendahulu-pendahulunya tidak mampu untuk membendung gerakan dakwah salafi yang digelari Wahabi. Wah, luar biasa ya. Berkaitan yaitu tiada lain tiada bukan ya Ustadz Salafi yang paling banyak pengikut online-nya ya, subscribe, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana usaha-usaha YouTuber baru dari kalangan-kalangan Asy'ariyah wa Maturidiyah mencoba membongkar luka-luka lama, kisah-kisah lama, ceramah-ceramah lama yang narasinya ya itu dan itu aja. Iya, cobalah. Saya heran juga ya kenapa para dai-dai, para YouTuber anti salafi ini kok cara berpikirnya picik banget ya. Apa mereka itu tidak membaca ya, tidak menelusuri ya klarifikasi yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah? Saya herannya kok apa memang mereka ini tidak melihat videonya, klarifikasi tersebut. Ya, kalau belum lihat aja di deskripsi itu ada linknya ya, bagaimana Ustadz Khalid Basalamah mengklarifikasikan pernyataan beliau berkaitan arsh. Ya, namanya di panggung, ceramah di kamera, ya mungkin ada rasa gugup awal-awal berceramah. Kan itu video lama ya. Mungkin lupa, mungkin saking banyak pikiran, jadi mau menjawab ini buntu, terpleset lisannya. Itulah hakikatnya manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi saya salut beliau membuat klarifikasi yang cukup jelas ya, berkaitan perkataan beliau yang dahulu kala. Beliau itu mengatakan seperti video lah yang sudah tersebar, bagaimana beliau menyatakan hal tersebut. Tapi beliau mendapat pertolongan Allah dengan menegur dan membuat klarifikasi. Itulah hakikat dari seorang ulama, dai. Jika terpleset, dia cepat-cepat bertaubat. Nah, itu. Tapi heran orang-orang sekarang kok Masya Allah dimuncul-munculkan kembali. Sebenarnya kalau melihat sebab-sebab ya,
orang-orang tuh banyak hijrah di Salafi itu ya sebenarnya secara nggak langsung ya dari kesalahan-kesalahan mereka cara berpikirnya dalam berdakwah. Iya, cobalah kalau kita perhatikan ya. Sebenarnya masalah pembahasan kesyirikan, tauhid, bid'ah, ini bid'ah itu di awal-awal aja ya Ustadz-Ustadz Salafi ini ya. Ya mungkin cuman beberapa video aja ya. Jadi perhatikan di awal-awal ada YouTube. Tapi yang mempopulerkan tuh mereka-mereka sendiri. Yang menggaungkan komentar-komentar, kemudian membantah, kemudian mempromosikan ya. Mempromosikan itu sebenarnya mereka-mereka sendiri. Itu dari kesalahan mereka itulah orang-orang tuh berpikir. Manusia itu kan punya akal. Dan hidup itu adalah pilihan. Iyalah, mumpung hayat masih dikandung badan, kita harus belajar, dan belajar. Di sini saya coba tuh ada Ustadz Abdurrahman Al-Jirani mengomentari video lama Ustadz Khalid. Apa ya, mungkin saya berprasangka baik aja ya. Mungkin dia ini ya namanya dia tuh sudah dewasa ya, sudah tua ya. Mungkin beliau ini kan tidak mencari mungkin timnya juga yang mencari bahan. Dan timnya ini kebetulan mungkin ada kebencian di dalam hati, mungkin juga tidak tahu ya. Ada klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Heran ya. Mereka itu serempak jika membahas video ini langsung YouTuber semua aswaja membahas satu ini. Kayaknya ada konspirasi ya di balik sikap anti terhadap Salafi ini ya. Serempak. Narasinya sama semua. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Ya ini masukan aja ya buat YouTuber aswaja ya. Apalagi yang AA Garut ini. Ya wajar lah. Dia kan channel baru ya. Jadi ingin mengangkat-ngangkat orang besar. Orang-orang besar yang pengikutnya lebih banyak. Tapi beliau ini aneh ya. Ngakunya cerdas ya. Coba kalau ngomong tuh bikin konten, kayaknya yang paham dengan perkataan dia itu ya dia sendiri. Masih muda tapi tidak ada pikirannya, masih ya sebatas imajinasi aja lah. Imajinasi akal. Bagaimana akal ini mau disinkronkan dengan kalam-kalam dia, pikiran-pikiran dia. Tidak ada sumber-sumber Al-Quran, hadis, cuman ya bualan-bualan aja lah. Akal aja kering, rasanya tuh kering. Coba perhatikan saja. Dia itu ngomong-ngomong apa kadang maksudnya apa, muter. Saya yakin pendengarnya nggak tahu itu apa yang dia katakan. Saya yakin itu pendengarnya yang komentar yang setuju dengan dia nggak paham apa yang dia katakan. Itu pasti itu channel AA Garut ya. Tuh cuma berdasarkan pujian, tapi pada hakikatnya ya pendengarnya itu tidak paham apa yang dia katakan. Itu pasti itu. Ya dari membahas konten-konten aja ya, konten-konten yang anti itu apa ya? Cuma caci maki aja itu. Cuman ditutupi dengan kehebatan dia berbicara, kehebatan buku-bukunya. Itu bahayanya itu
seperti keledai ya, keledai yang memikul kitab-kitab. Cobalah perhatikan cara berpikir rata-rata. Video-video lama diangkut lagi, sudah diklarifikasi, itu aja. Itu semua itu uang, itu semua itu uang, tentang uang, bukan ilmu. Bukan yang mereka paparkan, bukan ilmu. Apa ada itu ulama-ulama dari mereka itu yang murni ya, membahas tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, yang fokus ke sana. Rata-rata youtuber itu ya itu aja, sentimen anti. Coba kalau lihat kajian salaf itu, lihatlah dalam perkara akidah ada lengkap tuh, lihat aja tuh, ibadah lengkap, kemudian muamalah lengkap, bab-bab fikih, bab-bab apa lengkap semua, bab tazkiyatun nafas lengkap tuh ustadznya. Jadi dari metode cara mereka berdakwah saja sudah terlihat ya, siapa itu kualitas yang benar-benar intelektual ya, yang benar-benar ilmu yang diberikan kepada umat. Itu yang benar-benar rasa ingin memperbaiki umat, itu kelihatan karakternya tuh di ceramah-ceramah yang mana, di komunitas-komunitas yang mana, itu jelas itu. Makanya mereka itu dai-dai salaf itu sampai kapanpun eksis, tetap eksis dan eksis, karena mereka tuh memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para salafus soleh. Luar biasa ya kekuatannya, sebuah hujah. Meskipun ya yang belajar mempelajari hal itu masih banyak kekurangannya orang-orangnya, tapi metode manhaj yang ditawarkan kepada mereka ini memang benar-benar sebuah kebenaran, sebuah ilmu, sebuah pemahaman yang akan membawa kita untuk mudah dan tenang di hati, tenang di pikiran dalam menempuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, saya cuma menyampaikan agar kita cerdas dalam bermanhaj salaf, mampu menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.